Selamat pagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Kembali kita bersama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Bapa yang baik kalau kami boleh ada di saat pagi hari ini. Semua karena pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap kehidupan kami. Biarlah firman Allah menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Sekali lagi, Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Saya akan bacakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Puji Tuhan, tema pagi hari ini seluruh sidang jemaat Tuhan yaitu Allah Maha Hadir. Sekali lagi, Allah Maha Hadir. Pernyataan Sadrak, Mesak, Abednego dalam ayat bacaan hari ini yaitu dapat digambarkan dalam suatu ungkapan yaitu setia sampai mati, di mana kesetiaan mereka itu berdasarkan kepercayaan sepenuhnya bahwa Allah sanggup melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Bukan cuman Allah sanggup melepaskan mereka dari perapian, juga mereka berkata bahwa Allah sebagai Tuhan dan Raja. Mereka mengakui kedaulatan Allah sebagai Tuhan dan Raja. Jika seandainya Allah memilih untuk tidak melepaskan mereka, maka mereka pun tetap mengakui bahwa Tuhan mempunyai kedaulatan atas kehidupan mereka. Mereka tetap memilih untuk setia. Dan sikap hati Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah suatu kesetiaan mereka untuk menggerakkan hati Tuhan dalam mengalami suatu keadaan yang sulit. Tanpa penyertaan Tuhan pun mereka tetap berharap, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita dapat melihat di dalam ayat 23, tetapi ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Ayat 25, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Di dalam ayat 23 sampai 25, di situ mereka tahu bahwa seorang raja pun terkejut melihat dalam perapian ada 4 orang. Nah, ini adalah salah satu keimanan ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka percaya bahwa dalam suatu tekanan, dalam suatu ancaman, mereka tetap percaya, memiliki pengharapan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan
dapat membebaskan kehidupan mereka dari perapian. Begitu juga dalam kehidupan kita, sidang jemaat Tuhan di tahun yang akan kita hadapi ke depan, kita percaya sekalipun banyak masalah, persoalan, ancaman yang menimpa kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan Allah Maha Hadir. Dalam kebahagiaan kita pun Tuhan hadir, seperti yang dialami ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka percaya, mereka yakin bahwa di tengah-tengah perapian Tuhan hadir untuk membebaskan kehidupan mereka. Inilah sikap hati Sadrak, Mesak, dan Abednego yang setia karena percaya. Mereka memiliki jaminan untuk tetap percaya, dan mereka juga mengakui kedaulatan Tuhan tersebut, di mana Allah adalah sebagai Raja atas kehidupan mereka, bahwa Allah tetap hadir dalam setiap kehidupan mereka. Begitu juga kehidupan kita sebaliknya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. 1 tahun yang lalu kita telah melewati tahun 2023. Percayalah bahwa di tahun yang baru ini kita semakin melewati segala ancaman apapun yang menimpa kehidupan kita, segala persoalan. Kita seperti ketiga orang ini, mereka memiliki kesetiaan, pengharapan, kepercayaan bahwa Tuhan Allah Maha Hadir dalam setiap kehidupan mereka. Sama halnya dalam kehidupan kita, bahwa suka duka pun Tuhan hadir. Allah Maha Hadir yang dapat membebaskan kita dari segala-segala yang kita akan hadapi ke depan. Ada salah satu poin penting, yaitu bagaimana kita supaya menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan seperti ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu menjadi berkat. Ketika kita mengalami Tuhan, ketika kita mengalami Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita pun menjadi berkat bagi banyak orang. Ini adalah suatu ketekunan dan kepercayaan kita bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup. Seperti tiga hamba Tuhan itu, mereka senantiasa percaya dan beriman, baik kalau diselamatkan dari api maupun tidak. Tetapi Raja melihat, Tuhan melihat bagaimana iman mereka, bagaimana Allah menolong mereka. Maka pun Raja atau Tuhan, seorang Allah memenuhi suatu kepercayaan, kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di ayat 28 dapat kita lihat sidang jemaat Tuhan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Dalam keteguhan hati ada kepercayaan. Dalam keteguhan hati ada pengharapan. Sekali lagi, Allah sanggup melakukan perkara-perkara
yang besar dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Allah yang maha hadir, suka duka yang akan kita lewati ke depan, kita imani bahwa Allah tetap hadir dalam setiap kehidupan kita. Dan kesetiaan kita pun kepada Tuhan akan teruji di saat kita menghadapi setiap persoalan yang mungkin sepertinya tidak ada jalan keluar. Sekali lagi, tetap percaya, imani bahwa dalam setiap masalah, persoalan yang akan Bapak, Ibu, Saudara-saudari hadapi ke depan, Allah Maha Hadir. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur saat pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang telah menguatkan setiap kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk terus memiliki ketekunan, kesetiaan, kepercayaan sepenuhnya kepadamu. Apapun yang kami hadapi ke depan, kami percaya Allah tetap hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih seluruh sidang jemaat-Mu pagi hari ini, apapun setiap aktivitas pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini setiap doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.